Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal minyak goreng. Gimana sih membuktikan bahwa minyak goreng itu layak untuk di mesin? Ya, kita juga harus tahu dulu oli yang layak itu yang bagaimana. Untuk layak ini ya pendapat orang bisa beda-beda. Bahkan dari lembaga yang mengeluarkan sertifikasi oli pun pendapatnya bisa beda-beda. Jadi misal dari API menyebut angka penguapan piro 15% itu masih oke, 13% itu masih oke. Sementara itu standar Dexos nggak menerima angka tersebut. Jadi penguapan maksimal 11, kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi kalau penguapannya lebih dari 11 nggak diterima, dianggap sebagai oli yang buruk. Untuk uji lain ya ada juga, misalnya uji kekentalan misalnya, untuk tahu kekentalannya berapa. Kalau kekentalan ini minyak goreng kekentalannya sekitar setara SAE 20 atau 30 ya. Jadi kekentalannya antara 8, 9, 10 CPS, centivoice, centistuk, CST. Yang kalau angka 9 itu sudah di perbatasan antara SAE 20 dan SAE 30. Jadi kalau kekentalan itu kita ngukurnya kondisi statis ya, bukan kondisi sedang jalan. Kalau kondisi sedang jalan beda lagi. Kalau kondisi sedang jalan itu namanya shear stability. Nah, kalau shear stability ini emang oli yang angka depannya kecil itu kecenderungannya lebih encer. Encernya bukan karena kinematic viscosity-nya lebih rendah ya. Lebih encernya bukan karena viscosity index-nya kurang tinggi, tapi karena olinya kena shear, jadi bisa lebih encer. Karena justru additive viscosity index improver yang dipergunakan itu membuat olinya jadi nggak tahan terhadap RPM tinggi. Nah, untuk viscosity index ini, minyak goreng viscosity indexnya tinggi. Namun untuk shear stability kita nggak tahu ya, karena nggak ada pengujian shear stability untuk minyak goreng. Penulis juga nggak menemukan data misalnya HTHS-nya minyak goreng itu berapa. Data HTHS ini ya nggak menunjukkan secara langsung angka shear stability, tapi lewat lewat membandingkan dengan angka kinematic viscosity. Jadi HTHS itu adalah angka kekentalan yang selain dari suhu yang panas juga ada shear-nya. Kalau angka viscosity index sendiri, minyak goreng sudah ada ya yang mengukur. Mungkin ya suatu saat ya penulis perlu melakukan uji minyak goreng kinematic viscosity index-nya berapa. Mungkin suatu saat penulis perlu ya mengukur shear stability dari minyak goreng berapa. Mungkin diukurnya ya pakai cara gampang-gampangan lah. Dipakai di sepeda motor, dilihat penurunan kekentalannya berapa. Mungkin dibiarkan idling barangkali. Jadi dibandingkan oli merek tertentu idling selama berapa saat, dilihat penurunan kekentalannya berapa. Terus pakai minyak goreng dibiarkan beberapa saat, penurunan kekentalannya berapa.
Yang juga jadi ukuran kualitas itu ya titik penguapan ya, penguapannya berapa banyak. Nah kalau soal penguapan ini minyak goreng bisa dibilang unggul karena penguapannya sedikit pada suhu dimana oli itu sudah menguap banyak. Nah ini bisa aja ceritanya lain ya kalau suhunya sangat tinggi, tapi ya kita nggak mengandalkan suhu yang tinggi. Suhunya ya sebenarnya ya nggak terlalu panas ya, karena dinding silinder, permukaan belakangnya piston, ring piston, stang piston, bagian silinder head itu kalau ya lebih dari 100 derajat, tapi yo secara rata-rata nggak terlalu tinggi sekali. Kita melakukan uji pemanasan itu ya menunjukkan titik ekstrimnya. Oleh karena itu kalau melakukan uji pemanasan, apinya nggak boleh api besar, harus api kecil. Kalau soal uji pemanasan yang lain ya titik didih, titik bakar, titik oksidasi, jadi seberapa cepat rusak olinya atau minyak gorengnya. Nah untuk uji-uji ini minyak goreng menang karena ya titik didihnya lebih tinggi, titik nyala apinya lebih tinggi, karena ya lebih tahan panas yuk, bakal bening lebih lama. Apalagi pemakaiannya adalah untuk menggoreng, dimana titik pemanasannya itu sangat dipentingkan. Untuk uji minyak goreng ini enggak sedikit ya yang minta uji gesek. Nah, masalahnya uji gesek seperti apa yang bisa mirip dengan yang terjadi di mesin. Apa misal bearing itu seberapa berat bebannya, seberapa berat dari masing-masing bearing ini menahan gesekan gitu ya, seberapa kencang juga. Kalau uji gesek yang pakai alat tingkan itu ya, itu bebannya terlalu luar biasa. Kan pakai lengannya panjang. Kalau dikasih beban 1 kilo ya itu artinya yang di titik puncaknya bisa sampai 1000 kilo ya, atau minim 100 kilo. Nah di mana di bagian mesin yang bebannya 100 kilo? Kalau kita bicara motor, berapa newton meter sih di motor itu? Torsinya motor kan ya nggak sampai 100 newton meter toh. Paling piro wis 13 piro kayak. Beban paling besar 13 newton meter dikasih beban 100 kilo ya nggak sesuai kenyataan ya, nggak real itu, bebannya terlalu berat untuk kenyataan. Yang terjadi kalau bebannya nggak sesuai dengan fakta lapangan, apa hasilnya? Jadinya hasilnya itu tidak mencerminkan, tidak menunjukkan kemampuan yang diuji. Jadi misalnya ya aditif aftermarket itu kan banyak ya, aditif aftermarket yang pamer demo dengan alat uji gesek dengan timken mesin itu, atau istilah lain bahan arm bandit. Banyak ya produk-produk yang unggul di uji tersebut, ketika penulis coba itu mengecewakan. Harusnya kalau licin, kalau benar-benar bisa membuat nggak ada gesekan, yang namanya top speed itu nggak sampai turun, nggak sampai berkurang. 0-100 harusnya makin kencang. Tapi ya penulis pakai apa, misalnya Lupro Max, pakai Axon, pakai BM1, oli-oli yang diuji tersebut diunggul-unggulkan. Ketika dipakai beneran
nggak ada yang seperti itu. Justru oli-oli yang diuji tersebut dianggap jelek ya, malah kencang beneran. Jadi uji gesek ya menurut penulis nggak relevan, bebannya nggak boleh terlalu besar. Uji gesek yang ada di penelitian pun ya terbatas ya, biasanya maksimal pakai uji 4 bola. Nah kalau menurut penulisnya, kalau misalnya pingin simulasi seperti yang ada di motor, ya bebannya jangan sampai lebih besar daripada yang di motor. Kalau misalnya motornya acuannya adalah Honda Beat, ya mungkin bebannya cuma 5 kilo di titik yang dibebani itu. Jadi kalau misalnya pakai lengan ayun ya, perbandingan panjangnya dari titik porosnya adalah 1:100, ya pakai 10 gram, pakai 5 gram 50 gram lah wis. Sekilo itu wis berlebihan. Cuma masalahnya kan ya kita tahu sendiri, kalau bebannya 50 gram dan di alat di titik tumpuannya itu anggap aja 50 kilo, ausnya bakal lama. Karena ya mesin sendiri kan ausnya lama toh. Kalau olinya bagus nggak bakal aus. Baru kalau olinya jelek terjadi aus. Kita jadi sulit untuk menilai, karena kalau misalnya beban terlalu besar itu jadi tidak mencerminkan kenyataan. Beban dibuat sama, kita jadi sulit untuk membedakan oli satu dengan yang lain karena ausnya yang terlalu sedikit. Uji lain ada uji UOA. Uji UOA ini menurut penulis ya harus dilakukan yang benar ya, yaitu oli dimasukkan ke mesin, dijalankan ya kira-kira 10 km, terus diambil samplingnya. Ini sebagai kondisi oli awal. Terus dipakai entah berapa kilo, 500 kilo, 1000 kilo. Terus diambil lagi samplingnya. Nanti dibandingkan antara sampling pemakaian 10 km dengan 1000 km. Kita bandingkan juga kekentalan, karena dari kekentalan kita bisa tahu shear stability, kekentalan awal berapa, kekentalan akhir berapa. Bandingkan juga fuel dilutionnya, kandungan airnya, keasamannya, pH ya. Terus ya mungkin mau uji partikel ya silahkan. Mungkin ada uji lain-lain ya silahkan. Tapi yang jelas ya kita membandingkannya harus yang 10 km dengan yang 1000 km bagaimana. Mungkin ada yang merasa butuh uji pembekuan. Nah kalau uji pembekuan ya lakukan yang benar. Itu pemakaiannya bagaimana minyak gorengnya. Kalau nggak pakai 100% ya jangan 100%. Misal pakainya 20% ya hitung kalau 20%-nya bagaimana. Kalau oli campuran ini yang mau diuji ya juga yang jujur. Oli mesin pakai yang fresh, yang baru, produksi yang sesuai dengan tahun pembuatannya, dengan tahun kita merekam videonya. Karena ada beredar uji minyak goreng di mana oli yang dipakai itu umurnya piro wis 2003, ujinya tahun 2018.
Jadi oli umur 15 tahun dipakai untuk menguji buruk baiknya minyak goreng. Minyak gorengnya dicampurkan 20% dari campuran keseluruhan. Terus kemudian hasilnya ditunjukkan sudah teroksidasi. Gitu pura-pura kaget semuanya. Yang parah, yang melakukan uji itu jelas tahu ya bahwa olinya adalah oli kadaluarsa, oli yang sudah lama. Nggak ngasih penjelasan, nggak ngomong bahwa olinya yang dipergunakan itu adalah oli sudah 15 tahun. Karena ya kalau ngomong pasti ya orang nggak kaget lihat hasilnya. Oh kok oksidasi parah, mau nggak oksidasi parah gimana lawang oli yang dipakai umur 15 tahun. Penulis sendiri sering pakai oli-oli jadul ya sudah tahu lah. Yang namanya oli jadul itu pasti wis ireng, wis coklat, wis gelap warnanya karena memang sudah teroksidasi. Penulis ya juga paham kalau pakai oli jadul mesti ono sing kurang, nggak akan sebaik oli yang bagus, yang baru. Uji apa maneh kira-kira? Ya ujinya tentu juga di kendaraan ya. Jadi ya barangkali ono uji dyno ya silakan. Kalau nggak bisa dyno ya paling nggak merekam speedometer lah ketika akselerasi gimana. Dilihat perubahan kecepatannya, perubahan akselerasinya, oli mana, campuran bagaimana yang membuat motor itu kencang. Tentu juga harus disebutkan daerahnya gimana, kondisi kesehatan motornya bagaimana. Karena ya perubahan kondisi itu akan memberikan hasil yang berbeda juga. Ya wes lah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.